Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Saya berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan saya bersyukur Allah telah masih melanjutkan hidup saya sehingga saya bisa beribadah kepadanya. Khususnya saya umumnya untuk kalian semua bisa beribadah kepadanya meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini. Kita masih disehatkan, kita masih dijauhkan, semoga saja masih dijauhkan dari musibah ini. Dan salawat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para tabi'atnya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya hampir lupa. Ini gini ya. Oke, kita telah melaksanakan sunnah Rasul yaitu bersiwak. Oke. Semoga dengan sunnah ini kita didekatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa diingatkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, kita langsung saja kepada materi. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ditugaskan oleh Pak Dasen. Pak, saya akan menjelaskan meskipun penjelasan yang sederhana. Mungkin saya akan minta maaf terlebih dahulu jika dalam pembuatan ini mungkin akan sedikit ribet karena emang saya kurang bisa untuk menjelaskan sesuatu. Tapi saya lagi belajar. Oke. Nah, di sini kita tidak akan curhat. Di sini kita akan membahas tentang hibah. Apa itu hibah? Hisbah, dokumen negara. Penting, seberapa penting sih dokumen negara agar kita bisa menjaganya, dan pentingnya tindak pidana atau hukum kriminal atau hukum pidana. Kita akan menjelaskan keempat poin itu. Apa pertama? Hibah, hisbah, hukum pidana, dan dokumen negara. Oke. Kita langsung ke materi pertama. Hibah. Yang pertama adalah hibah. Ngomong-ngomong, hibah itu apa sih? Hibah adalah, akan saya jawab sendiri. Hibah adalah suatu pemberian hadiah kepada saudara kandung atau kepada suami atau istri. Ikhlas ya, tentu ikhlas dong. Jadi hibah itu adalah hadiah. Jika Anda ingin menghibahkan kepada, contohnya misalnya ada si suami menghibahkan kepada si istri, nah itu adalah contoh hibah. Oke. Itu sederhananya contoh hibah. Dan jika dalam hibah si penerima hibah itu tidak diwajibkan memberikan imbalan kembali kepada si penghibah. Misalnya suami menghibahkan kepada istri seperti tadi kan, si istri itu tidak diwajibkan untuk, ya jadi terserah si istri, dia mau mengimbalkan, misalnya mau memulangkan kembali, misalnya apa ya, misalnya mau berhadiahkan kembali kepada si suami, ya itu terserah si istrinya, tidak diwajibkan untuk menghibahkan kembali, ya terserah istrinya mau menghibahkan kembali, ya terserah, pokoknya itu hadiah. Misalnya saya kepada Anda, misalnya saya misalnya Anda menghadiahkan kepada saya sebuah Avanza, Avanza kepada saya. Nah, saya ya bahagia ya dong, bahagia. Terus saya
tidak diwajibkan untuk memberikan Anda Avanza lagi, enggak kan? Ya itu mah terserah saya. Nah, itu adalah hibah. Oke. Hibah dalam makalah materi kami, hibah, bentar dulu bang, hibah mana ya, subhanallah. Nah ini dalam dalam menurut dalam kitab Durui, dalam kitab Durui Mukhtar, lebih Mukhtar memberikan definisi hibah itu adalah pemindahan hak pemindahan hak atas harta yang dimiliki itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan, seperti saya bilang tadi. Jadi tanpa pemberian balasan, jadi si penerima hibah itu tidak perlu membalas kembali pemberian hadiah atau hibah dari si penghibah. Itu adalah hibah. Oke, kita lanjut. Hibah ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada syarat, ada dan lain-lain. Oke, saya di sini akan memberitahu kepada Anda bahwa hibah itu ada rukunnya. Hibah ada rukunnya loh. Sama seperti jual beli, sama seperti muamalat yang lainnya. Dan memang hibah itu termasuk muamalat ya. Termasuk muamalah. Nah, dan muamalah itu pasti ada rukun dan syaratnya. Nah, rukun hibah adalah ada ijab. Nah, yang pertama ada hijab, ada qabul. Saya menghibahkan dan ada yang mengkabul, jadi ada saya menerima hibahnya. Dan yang ketiga penyerahan miliknya. Jadi ada hadiahnya, pasti harus ada hadiahnya kan. Dan ada syaratnya dan yang lainnya, pokoknya itu. Jadi intinya hibah itu adalah hadiah. Jika Anda ingin menghadiahkan kepada saudara, kepada sorry guys. Jadi hibah itu bener hadiah, tapi hibah itu diberikan kepada orang lain selain saudara kandung dan kepada istri. Jadi istri atau suami. Jadi hibah itu, Jadi hibah itu bukan diberikan kepada istri, bukan diberikan kepada suami, bukan kepada saudara kandung, tapi kepada orang lain, seperti kepada anak, seperti kepada teman misalnya. Nah, itu adalah pemberian hibah misalnya, bukan kepada suami, bukan kepada istri, bukan kepada saudara kandung. Sorry ya guys. Sorry Pak. Yang kedua adalah hisbah. Materinya tadi hibah sudah, intinya adalah hadiah. Yang kedua adalah hisbah. Hisbah merupakan dalam hisbah itu pengertiannya itu disempurnakan oleh ulama-ulama yang asalnya itu jadi menurut Ibnu Al-Khuwa, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, hibah itu adalah menyuruh kepada kebaikan jika kemungkaran itu terbukti. Jika kemungkaran itu terbukti akan terjadi. Nah, misalnya hisbah itu adalah menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan kalau di dalam sarjana kontemporer itu dalam sarjana kontemporer merumuskan hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial. Nah, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menurut Al-Mawardi ya,
bentar. Nah, menurut di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menurut Al-Mawardi mendefinisikan bahwa hibah konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Jadi hibah itu merupakan menyuruh kepada kebaikan, ya sama, intinya sama, jadi menyuruh kepada kebaikan. Nah, si tugas hisbah dilaksanakan oleh muhtasib. Jadi si yang menyuruh kepada kebaikan itu disebut dengan muhtasib. Banyak pendapat-pendapat menurut yang lain juga sama, si orang yang menyuruh kepada kebaikan itu dinamakan muhtasib. Sama, semuanya sama, hampir sama. Dan hisbah juga dilakukan oleh mutatowi atau relawannya. Nah, muhtasib itu termasuk hakim ya, Oke. Dan intinya hisbah seperti itu. Dan perlembagaan hisbah itu juga masih banyak, ada yang pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Nah, sedangkan pada saat Rasulullah, seorang muhtasib itu jabatannya setara dengan pejabat. Intinya itu, guys. Dan kita akan langsung masuk ke materi yang ketiga, yaitu bentar. Nah, hukum kriminal atau tindak pidana. Nah, hukum kriminal, hukum tindak pidana merupakan terjemah dari Stauber-Bredt, perkataan Stauber-Bredt. Nah, tindak pidana itu memiliki banyak unsur, guys. Banyak unsur, yaitu unsur-unsur tindak pidana itu seperti adanya perbuatan dan adanya perbuatan. Satu. Yang kedua, adanya sifat melawan hukum. Jika Anda melawan hukum, misalnya Anda mencuri. Nah, misalnya Anda mencuri uang. Mencuri uang itu ada hukumnya. Nah, jika dilakukan, maka Anda akan terkena hukum dan Anda akan termasuk ke dalam perilaku tindak pidana dan Anda akan dipidana. Intinya seperti itu. Dan pas di dalam tindak pidana atau hukum kriminal, intinya kan hukum itu berarti banyak pasal-pasal. Nah, ya kan? Nah, di dalam tindak pidana juga banyak pasal-pasal seperti pasal 300 KUHP. Misalnya ada kasus pencurian. Terdapat pada pasal 300 KUHP di mana dengan hukuman bukan mencuri. Jadi hukum mabuk. Nah, mabuk adalah ada hukumnya. Jika melakukan mabuk yang memakai minuman beralkohol itu akan dipenjara. Itu berarti ada hukumnya, yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun, ya kan? Atau denda sebanyak 4.500 dihukum barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman yang memabukkan kepada seseorang yang tak kelihatan nyata mabuk. Nah, misalnya saya menyuruh kepada teman saya mabuk atau saya mabuk. Nah, jadi Anda akan terkena pidana pasal 300 KUHP. Nah, dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda 4.500. Oke. Itu adalah salah satu contoh tindak pidana. Dan masih banyak contoh-contoh pasalnya seperti pasal
538 KUHP yang menyatakan bahwa penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras dalam menjalankan pekerjaan. Nah, memberikan atau menjual minuman keras. Nah, memberikan atau menjual minuman keras di bawah kepada seseorang anak di bawah umur di bawah 16 tahun diancam dengan pidana. Nah, pidana kekurungan penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Nah, jadi jika Anda ingin menjual, ingin minuman yang memabukkan seperti minum alkohol dengan kadar yang berlebihan sehingga Anda akan memabukkan, Anda akan dipenjara, Anda akan dikurung. Jika ada yang melaporkan, jika Anda ketahuan, Anda akan dipenjara dan akan kena tindak pidana atau masuk ke dalam hukum kriminal. Oke. Nah, itu adalah pidana. Yang keempat adalah dokumen negara atau arsip penting. Seberapa penting sih dokumen negara? Seperti ijazah sekolah. Nah, lihat. Dokumen negara merupakan arsip paling penting. Misalnya, Anda akan ujian nasional atau Anda akan membuat SIM. Misalnya, jika ujian nasional Anda dibajak atau dipalsukan, bahwa itu bukan lagi dari dokumen negara, bukan lagi aslinya. Jika Anda yang melakukan hal itu, memalsukan dokumen negara, memalsukan hal-hal yang termasuk dokumen negara, Anda akan kena tindak pidana. Contohnya seperti yang tadi, ya itu. Jadi seberapa penting sih? Jadi jika Anda tidak ujian nasional atau ujian nasional itu dokumen negara soalnya itu hilang, karena soalnya itu kan penting dari dokumen negara kan. Jika soalnya itu salah, palsu, dan tidak benar, apakah akan benar ujiannya? Apakah akan enak ujiannya? Tidak kan. Jadi sangat merugikan sekali kan. Jadi itu contoh dalam sekolah, misalnya dalam paspor dalam ke luar negeri. Jika paspor Anda palsu, dibuat dengan berjuta-juta, misalnya membuat paspor itu berjuta-juta. Jika paspor Anda palsu, apa yang Anda rasakan? Pasti merasa rugi kan? Ya iya, makanya jika pasti akan merugikan. Jadi dokumen negara itu sangat penting. Jadi jika Anda membuat paspor, Anda bisa pergi ke luar negeri. Sedangkan jika palsu, Anda di rumah saja. Itu adalah dokumen negara. Banyak sekali seperti di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa tujuan kearsipan sebagai berikut. Nah, kearsipan itu memiliki tujuan seperti menjamin terciptanya lembaga pendidikan, ya kan? Jadi ada dokumen negara yang jadi dokumen negara itu bisa membuat suatu pendidikan. Jadi sangat penting. Pendidikan ada itu karena mungkin terdapat jadi ada dokumen negara seperti surat-surat gitu kan, yang penting yang membuat, ya itulah pokoknya itu. Jadi lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan berseorangan, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Dan yang kedua adalah menjamin ketersediaan arsip-arsip yang andal dan yang lain. Menjamin perlindungan, ya kan, sehingga enak jika dokumen negara Anda asli, sedangkan kalau palsu kan sangat merugikan. Makanya sangat penting adalah dokumen negara patut dijaga oleh kita semua. Bentar. Mungkin itu
Itu semua materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin intinya semua hal di atas itu sangat penting, sangat patut kita jaga oleh kita semua, dan kita semua eh, wajib berbagi. Seperti hibah misalnya, kita disunahkan untuk berhibah, dibolehkan untuk berhibah, dibolehkan untuk berhibah dan diwajibkan untuk menjaga arsip-arsip nasional, arsip-arsip penting, dokumen negara, dan di setelah menjauhi tindak-tindak pidana seperti mencuri, seperti mabuk yang saya jelaskan tadi, seperti ya tindak pidana-pidana yang lainnya lah, seperti KDRT, seperti membunuh kucing. Itu adalah jangan sekali-kali seperti itu. Apalagi melakukan prank, seperti yang lagi viral sekarang ada yang melakukan prank memberikan sembako, ternyata sampah. Untung dia udah ketangkep ya, dan dia juga sudah minta maaf, tapi bohong. Jadi jauhilah sikap-sikap seperti itu. Sikap-sikap seperti itu tuh yang merusak masyarakat, merusak kebahagiaan orang-orang yang tidak mampu. Dia seakan-akan bahagia, dan ternyata sampah. Yang sampah itu dia apa siapa gitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.